Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita kitab Ushul al-Iman fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan tentang al-iman bir-rusul, iman kepada para rasul. Al-mabhath al-awwal, pembahasan yang pertama, hukum al-iman bir-rusul wa adillatuhu. Hukum beriman kepada para rasul dan dalilnya. Iman kepada para rasul adalah di antara rukun iman yang dimana apabila seseorang tidak beriman kepada adanya rasul atau benarnya risalah yang dibawa para rasul, maka tidak diterima imannya dan tidak dianggap keimanannya, serta menjadi seorang yang kafir. Sebagaimana Allah sebutkan, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sungguh para rasul itu beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Kullun amana billah, maka semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, pada para malaikat, wa kutubihi, pada kitab-kitab, wa rusulihi, dan para rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun di antara para rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan kami mengatakan kami mendengar dan kami taat. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat yang tadi kita sebutkan bahwa beriman kepada para rasul di antara bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah sebutkan dalam ayat, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada para rasul, di mana mereka menginginkan untuk membedakan antara Allah dan Rasulnya, dan mereka berkata kita beriman kepada sebagian rasul dan kufur kepada sebagian yang lain, ila akhir ayat. Dan Allah juga menyebutkan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu tidak membedakan rasul manapun. Artinya semua para rasul itu diutus atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka dia seorang yang kafir. Begitu juga siapa yang tidak beriman kepada Nabi Musa dan rasul-rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul Allah. Mereka tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara mereka, dan mereka lah orang-orang yang akan diberikan pahala. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa wasafahum bil imani billahi wa rusulihi kulluhum. Maka Allah sifatkan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya kullihim min ghairi tafriqin bainar rusuli, tanpa membedakan siapapun di antara para rasul. Bi ba'dihim duna ba'd wa innama ya'taqiduna annahum mursaluna min Allah taala. Nah, wa huna soal, maka di sini ada pertanyaan. Bukankah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat.
Mereka lah para rasul yang Allah utamakan satu di antara yang lain. Sebagian ada yang Allah bicara dengan mereka langsung, dan sebagian lagi Allah angkat derajatnya dibandingkan sebagian yang lain. Bagaimana menggabungkan atau mengkompromikan antara ayat yang mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita enggak membeda-bedakan rasul, sementara ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa Allah melebihkan di antara para rasul. Man indahul jawab? Siapa yang punya jawaban? Faham pertanyaannya? Di ayat disebutkan bahwa apa? Allah bedakan, Allah angkat derajat. Tilka rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd. Kami lebihkan sebagian di antara yang lain. Bukankah tafdil yadullu ala tafriq? Bukankah melebihkan keutamaan antara satu dengan yang lain menunjukkan perbedaan? Kemudian apa yang dimaksud dengan la nufarriqu baina ahadim minhum? Kita enggak membeda-bedakan di antara para rasul. Apa yang dimaksud at-tafriq huna? Apa yang dimaksud dengan membedakan di sini? Naam. Naam. Artinya kemudian bagaimana dengan ayat la nufarriqu baina ahadim min rusulih? Kita enggak membedakan antara para rasul. Ini dia pertanyaannya. Apa makna la nufarriqu baina ahadin min rusuli? Naam, fadhal Abu Aqil. Tidak membedakan rasul itu maksudnya syariat yang dibawa mereka adalah sama semua saja, apa yang dibawa rasul pada zaman itu pada adalah kebenaran yang benar. Naam, ahsan, taqarrabt al-jawab. Artinya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. La ta'arud kata para ulama. Enggak ada kontradiksi antara Allah melebihkan sebagian para rasul dengan berbicara langsung dan seterusnya. Begitu juga dengan la nufarriqu baina ahadim, ay kullum jaa min indillah. Semua apa yang dibawa para rasul itu datang dari Allah Subhanahu, wajib diimani. Wajib diimani seluruhnya. Jadi enggak boleh, makanya kan kata mereka kami beriman kepada sebagian, kami kufur kepada sebagian yang lain. Kalau kalian benar beriman, maka berimanlah kepada seluruh para rasul yang datang kepada kalian. Naam. Barakallahu fikum. Makanya akan datang pembahasan keutamaan Nabi SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW afdal ar-rusul. Afdal ar-rusul, rasul yang paling utama. Adapun dalam hadis ma'ruf hadis Jibril, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih wal yaumil akhir, bahwa di situ wajibnya beriman kepada para rasul. Begitu juga disebutkan ketika Nabi SAW berdoa ketika salat tahajud, ketika salat malam, salat tahajud, annahu kana yaqul, ay alaihi salatu wassalam, Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard. Ya Allah, bagimulah pujian, engkau cahaya langit dan bumi. Walakal hamd anta qayyimus samawati wal ard. Dan bagimulah seluruh pujian, engkau yang mendirikan langit dan bumi. Walakal hamd anta rabbus samawati wal ard wa man fihin, antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka al-haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq was sa'atu haq. Al-hadits. Saksi bahasannya wan nabiyyun haqqun, dan seluruh para nabi itu adalah kebenaran, dan apa yang mereka bawa adalah kebenaran. Karena ada sebagian orang-orang yang berusaha menolak risalah Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa mereka mengklaim yakni kami cukup beriman kepada Al-Quran, adapun hadis maka ini apa? Maka kami enggak pakai. Mereka di antara firqah dikatakan Quraniyun, padahal bukan Quraniyun, mereka Aqlaniyun, yang mereka mengklaim bahwa mereka hanya menerima apa? Menerima Al-Quran,
Nah, maka ini diantara firqah yang dirusak oleh orang-orang filsafat, karena mereka mengklaim bahwa Al-Quran mutawatir, sementara hadis kata mereka yufidul dhann wa laysa mutawatir, yakni tidak memberikan faedah keyakinan. Padahal di dalam Al-Quran juga atau di dalam hadis ada mutawatir, ada hadis mutawatir. Bukankah begitu juga Al-Quran diriwayatkan dari para sahabat? Nah, sebagaimana hadis diriwayatkan para sahabat, begitu juga Al-Quran diriwayatkan para sahabat. Kalau mau menolak hadis atau menolak hadis dan menerima Al-Quran, maka ini kontradiksi. Imma tolak dua-duanya atau terima dua-duanya. Makanya itulah ada ilmu al-jarh wa ta'dil. Bagaimana para ulama menjelaskan sebuah hadis, yakni ilmu rijal kata para ulama. Ilmu yang sangat susah. Ilmu yang sangat susah. Butuh banyak membaca, butuh banyak mutalaah. Bayangkan para a'immah menulis hadis. Al-Imam Bukhari rahimahullah memasukkan ke hadisnya. Sebelum memasukkan hadisnya dia salat 2 rakaat. Memohon pertolongan kepada Allah supaya jangan sampai salah. Bagaimana waraknya para ulama menjaga ilmu ini. Kemudian di antara samaratul iman bir rusul, buah dari keimanan kepada para rasul. Yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi khalqihi, bihayth aw haythu arsala ilaihim ulaika ar-rusula al-kiram lil hidayati wal irsyad. Mengetahui rahmat Allah, mengetahui rahmat Allah, kasih sayang Allah, kepedulian Allah kepada para hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mereka, untuk memberikan petunjuk dan hidayah. Ini di antara bentuk kasih sayang Allah kepada para hamba. Nah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kata Allah, dan kami tidak akan pernah mengazab sebuah kaum sampai kami utus para rasul untuk mereka, sampai tegak hujjah bagi mereka. Maka ini di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukrullahi ala hadhihi an-ni'mah al-kubra. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang di mana Allah mengutus para rasul. Kemudian yang ketiga, mahabbatur rusul wa tawqiruhum, mencintai para rasul dan memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Wassana'u alaihim, dan memuji mereka bima yaliqu bihim, dengan pujian yang pantas untuk mereka. Li'annahum rusulullah, karena mereka utusan Allah Ta'ala. Wa khulasatu abidihi, dan orang-orang yang terpilih dari kalangan hambanya. Walamma qamu bihi min tabligh risalatillahi li khalqihi wa kamal nushihim liaqwamihim wa sabrihim ala adzaihim atau ala adzahum. Karena para rasul itu sabar mendakwahkan, menyampaikan risalah Allah. Nah, makanya kalau kita baca Al-Quran, kisah-kisah para rasul dan para anbiya, bagaimana mereka dimusuhi kaumnya, ditinggalkan. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam dimusuhi oleh ayahnya, menunjukkan beratnya ujian para rasul. Inna ashadda azab atau ashadda al-fitnah, yakni ar-rusul, sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya itu para rasul. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang di bawah mereka, kemudian di bawahnya. Artinya semakin tinggi ibadah ilmu seseorang, semakin berat ujiannya. Nah, kemudian al-mabhas ats-tsani, pembahasan yang kedua, pengenalan terhadap para nabi dan rasul dan perbedaan antara keduanya. An-nabi fil lughah, an-nabi secara bahasa itu diambil dari kata an-naba. An-naba dalam bahasa Arab artinya khabar, kabar. Dzu al-faidah al-azimah, pemilik faedah yang mulia. Artinya memberikan kabar. Memberikan kabar. Makanya di dalam Al-Quran ada dikatakan surah An-Naba, kan gitu. Amma yatasaalun.
tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang kabar yang besar. Wa summiya an-nabiyyu nabiyyan li'annahu mukhbirun min Allah. Kenapa dikatakan nabi itu nabi? Karena dia menyampaikan kabar dari Allah. Au yukhbiru anillahi fahuwa mukhbaru wa mukhbir, atau yang mengabarkan dari Allah dan dialah yang diberikan kabar dan memberikan kabar. Jadi Allah memberikannya kabar dan dia memberikan kabar kepada manusia. Wa qila an-nabiyyu mushtaqqun minan nabawah wa hiya syai'u al-murtafi'. Dalam bahasa Arab, nabi juga diambil dari kata nabawah. Apa itu nabawah? Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang tinggi. Wa summiya an-nabiyyu nabiyyan ala hadzal ma'na li rif'ati mahallihi ala sa'irin nas. Kenapa dikatakan nabi sesuatu yang tinggi? Karena kedudukan mereka dibandingkan manusia yang lain. Mereka lebih tinggi dibandingkan manusia yang lain. Sebagaimana yang Allah sebutkan, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat derajatnya dengan derajat yang tinggi. Inilah nabi yang memberikan kabar atau sesuatu yang tinggi, dan dua-duanya masuk ke dalam makna nabi. Ar-rasul fil lughah secara bahasa mushtaqqun min al-irsal wa huwa at-tawjih, diambil dari kata irsal, wa huwa at-tawjih, tawjih yang mengarahkan, Qala ta'ala mukhbiran an malikati Saba. Allah mengabarkan tentang seorang ratu dari Yaman, Saba itu di Ma'rib, di Yaman utara. Makanya masih ada peninggalannya. Apakah itu peninggalan Malikatus Saba? Wallahu a'lam. Ada di Ma'rib. Kalau lebaran mereka biasanya sering ke sana itu, kunjungan, ada kayak peninggalan istana Saba, Ratu Bilqis, qila Bilqis. Nah, Allahu a'lam bisihhatih. Apakah betul apa enggak itu? Allahu a'lam. Qala subhanahu wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bihim yarji'ul mursalun. Sesungguhnya aku mengirimkan kepada mereka, kepada Nabi Sulaiman, sebuah hadiah, dan kita menunggu utusan mereka. Nah, yang dimana Nabi Sulaiman ingin apa? Ingin mendakwahi mereka, kalau enggak mereka keluar supaya beriman kepada Allah, kan gitu. Kemudian seolah-olah mujamalah, dikasih hadiah supaya jangan diperangi. Nah, kemudian disebutkan bahwa Malikatus Saba beriman kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'rif kulli min an-nabiy war rasul fi syar' ala aqwali arjahuha. Kemudian para ulama berselisih tentang definisi, apa definisi nabi dan rasul di dalam syariat. Nah, qala wan nabi huwa man awha Allahu ilaihi bima yaf'aluhu wa ya'muru bihi al-mu'minin. Nabi itu secara syariat dialah orang yang Allah berikan wahyu kepadanya. Dialah orang yang Allah berikan wahyu kepadanya untuk mengerjakannya dan memerintahkan orang-orang yang beriman untuk apa? Mengerjakan apa yang diberikan wahyu tadi. Jadi diberikan wahyu untuk dikerjakannya dan memerintahkan orang lain untuk mengikuti wahyu tadi. Kemudian ar-rasul huwa man awha Allah ilaihi wa arsalahu ila man khalafa amra Allah liyuballigha risalat Allah. Adapun rasul, dialah orang yang Allah berikan wahyu kepadanya dan Allah utus kepada kaum yang menyelisihi perintah Allah, lil mukhalifin, untuk orang-orang yang menyelisihi. Ini niqash kabir di kalangan para ulama, perdebatan panjang, ada sekitar lebih dari 20 aqwal atau 20 qaulan. Ada sekitar lebih dari 20 pendapat tentang perbedaan antara rasul dan nabi. Perbedaan antara rasul dan nabi.
Kalau yang biasa kita dengar, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Apa Abu Ikrimah? Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak disampaikan kepada orang lain. Ayo, kalau Rasul? Begitulah sebaliknya Rasul, dia mendapat wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada orang lain. Berarti nggak ada bedanya? Ada dosa. Kalau Jadi Nabi tadi mendapat wahyu dari Allah ayo. untuk dirinya sendiri dan tidak disampaikan kepada orang lain. Kalau Rasul Rasul mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan untuk orang lain. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, hadza qaul li ba'd ahli al-ilm. Ini pendapat sebagian ahli al-ilm, lakin hadza manqut. Ma makna manqut? Ini terbantahkan dengan hadis. Ma min nabiyyin illa haqqa alaihi an yuballigh ummatahu khairan ma ya'lamuhu. Jadi disebutkan dalam hadis bahwa tidaklah setiap para nabi kecuali wajib atasnya untuk menyampaikan kebaikan yang mereka ketahui, dan tidaklah keburukan yang mereka ketahui wajib mereka ingatkan umatnya dari keburukan tadi untuk tidak dilakukan. Nah, menunjukkan bahwa apa? Para nabi juga wajib atas mereka untuk mendakwahkan apa yang diwahyukan kepada mereka. Nah, kemudian wala'alla al-aqrab fi hadha al-bab, sebagian mengatakan an-nabi wa rasul wahid. Sebagian ulama mengatakan nabi dan rasul itu sama, enggak ada perbedaan. Nah, ini qaul li ba'd ahli al-ilm, lakin la yaqtadihi al-adillah. Akan tetapi dalil kalau kita baca dan seterusnya bahwa menunjukkan ada perbedaan antara rasul dan nabi. Baik, kita baca apa kata penulis. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, anna nabi huwa man nabba'ahu Allahu bi amrihi wa nahyihi liyukhatib al-mu'minina wa ya'muruhum bidzalik wa la yukhatib al-kuffar wa la yursilu ilaihim. Kata beliau di sini, adapun nabi dialah orang yang Allah berikan sebuah kabar, sebuah wahyu, sebuah perintah dan sebuah larangan supaya menyampaikan kepada orang-orang yang beriman. Liyukhatib al-mu'min ay liya'murul mu'minin wa ya'muruhum, kan itu menyampaikannya bidzalik. Akan tetapi tidak wajib bagi para nabi, kata penulis di sini, untuk menyampaikan kepada orang-orang kufar. Nah, untuk orang-orang kufar. Makanya yang disampaikan Abu Ikrimah setengah lagi ditambahi jawabannya. Nah, ini kata penulis di sini bahwa nabi itu wajib menyampaikan, tapi untuk umatnya, enggak wajib untuk orang-orang apa? Orang-orang kufar. Nah, wa ammar rasul, adapun rasul, qala fa huwa man ursila ilal kuffari wal mu'minin, mereka lah orang-orang yang diutus untuk orang-orang kafir yang menentang, dan ini dirajihkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah lil mukhalifin, karena orang-orang kufar senantiasa menyelisihi syariat, dan orang-orang yang beriman, artinya bukan orang-orang beriman menyelisih syariat, atafnya kemana? Wajibnya menyampaikannya Rasul, artinya Rasul diutus kepada orang-orang kufar dan orang-orang beriman. Kalau orang-orang kufar saja wajib bagi para rasul untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui dari wahyu, apalagi orang-orang beriman min babi aula, lebih utama. Nah, dan ini dirajihkan Ibnu Taimiyah rahimahullah dzakarahu fi Majmu'ul Fatawa. Dan walaysa min syartir rasul an ya'tiya bi syari'atin jadidah. Kata penulis di sini, bukanlah di antara syarat seorang rasul itu datang dengan syariat yang baru. Kan sering kita hafal tuh bahwa rasul itu datang syariat baru, kalau nabi enggak. Laisa min syart, kata penulis, bukan sebuah syarat. Faqad kana Yusuf alaihi salam, bukankah Nabi Yusuf alaihi salam
ala millati Ibrahim. Dia di atas agama Nabi Ibrahim, di atas syariat Ibrahim. Wa Daud wa Sulaiman kana ala syariati Taurah wa kulluhum rusul. Begitu juga Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu di atas syariat Taurat, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dan mereka seluruhnya apa? Rasul. Mereka seluruhnya rasul. Sebagaimana Allah sebutkan, walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakk mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula. Sungguh telah datang kepada kalian Yusuf dan sebelumnya dengan kejelasan, dan kalian senantiasa di atas keraguan-raguan terhadap apa yang dibawa olehnya, sampai ketika hampir kalian binasa, kalian mengatakan Allah tidak mengutus kepada kita seorang rasul pun. Artinya mereka mendustakan apa yang datang kepada mereka dari yang dibawa Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, akan tetapi kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula. Semua rasul itu nabi, akan tetapi tidak semua nabi apa? Rasul. Kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula. Semua rasul itu nabi dan tidak semua nabi itu rasul. Akan tetapi bisa jadi kadang Nabi juga Rasulnya Allah bermakna umum, secara umum. Kan itu, Nabi juga dikatakan Rasul secara bahasa, secara keumuman. Karena malaikat juga Rasul. Rasul maksudnya Nabi, manusia itu juga Rasul juga. Nabi yang selain Rasul juga dikatakan Rasul secara umum, secara bahasa. Nah, sebagaimana Allah sebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Nah, kemudian kaifiyatu al-iman bir rusul. Al-mabahas ats-tsalits, pembahasan ketiga, bagaimana beriman kepada para rasul. Beriman kepada rasul, meyakini bahwa apa yang Allah kabarkan tentang mereka di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah secara global dan secara terperinci. Secara global, al-imanul mujmal, secara global iman itu huwa at-tasdiqul jazim bi anna Allah Ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila ibadati Allah wahdahu la syarika lah wal kufr bima yu'badu min dunillah. Membenarkan dengan pembenaran yang pasti, yang tidak ada keraguan di situ, bahwa Allah mengutus kepada seluruh umat manusia, sebuah kaum itu ada rasulnya yang mengajak kepada ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi, mungkin bisa jadi, bukan menjadi menutup kemungkinan, bisa jadi ada nabi dari Indonesia mungkin di zaman dulu. Tapi enggak ada dalilnya kan itu, tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, Allah sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh Allah telah utus kepada setiap umat, setiap kaum, seorang rasul supaya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Wa taghut kullu man 'ubida min dunillah wa huwa radin bidzalik. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha terhadap sembahan itu. Dan meyakini bahwa seluruh rasul itu datang dengan kebenaran, hidayah, petunjuk. Dan begitu juga meyakini bahwa seluruh para nabi dan para rasul, pondasi dakwah mereka adalah mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan
kepada umat mereka tentang siapa Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Inilah tujuan utama diutusnya para rasul, mengajak kepada dakwah tauhid. Makanya dakwah yang benar, dakwah yang hak adalah senantiasa menjunjung masalah tauhid, yang senantiasa mengulang-ulang pelajaran tauhid. Inilah dakwah yang di atas dakwahnya para anbiya, para rasul. Sebagaimana Allah sebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus rasul sebelum wahai Nabi Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya untuk beribadah kepada Allah saja. Artinya la ilaha illallah, dan hanya kepada Allah lah beribadah. Nah, dan kita juga meyakini bahwa seluruh para rasul telah menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Telah menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Makanya bukanlah di antara syarat dari kesuksesan dalam berdakwah banyaknya pengikut. Akan tapi apakah sudah kita sampaikan dengan cara yang betul? Bukanlah di antara syarat kesuksesan dalam berdakwah banyaknya pengikut, enggak. Bukankah disebutkan bahwa dalam hadis masyhur, ada nabi ketika Nabi SAW diangkat kan gitu, bermimpi melihat, nah, faraitu nabiyyan laisa ma'ahu rahat, dan aku melihat seorang nabi yang enggak ada siapapun bersamanya, enggak ada pengikutnya. Apakah nabi ini gagal? Enggak disampaikan gitu, enggak mau dia berdakwah? La, ini bentuk kekufuran kepada nabi. Karena wajib kita yakini seluruh para nabi yang Allah utus itu telah menyampaikan wahyu, telah melaksanakan tugasnya. Nah, kemudian wajib beriman kepada para rasul, bahwa seluruh para rasul dan para nabi basyarun makhlukun, manusia biasa, makhluk. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyah syai'. Enggak ada secuil pun di antara para rasul itu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat secara zat tanpa pertolongan Allah. Enggak ada yang bisa di antara mereka. Semua kekuatan dan kemampuan rasul itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada orang-orang yang ghulu, yang berlebihan kepada para nabi dan para rasul. Nah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Berkata para rasul kepada kaumnya, sesungguhnya kami manusia sebagaimana kalian. Bukankah Nabi SAW ketika perang hancur gigi geraham beliau? Ini menunjukkan Nabi SAW manusia biasa. Nabi jatuh dari kudanya, terkilir kaki Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi SAW dan Rasul yang lain manusia biasa, manusia biasa. Akan tapi Allah berikan mereka risalah, wahyu. Nah, begitu juga Allah menceritakan tentang Nabi Nuh. Begitu juga artinya hukumnya sama sebagaimana seluruh para nabi. Wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak. Aku tidak berkata bahwa aku memiliki ilmu yang ada di sisi Allah. Artinya aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Begitu juga disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mencari kalung Aisyah. Mencari kalung Aisyah menunjukkan apa? Nabi enggak tahu perkara yang gaib. Kalau Nabi saja manusia yang paling mulia enggak tahu perkara yang gaib, maka barang siapa yang mengetahui perkara yang gaib atau barang yang hilang tanpa ada sebab hissi dan tajribi, maka sungguh dia jatuh pada pembatal keislaman. Man idda'a ilmal ghaib faqad kafar. Maka barang siapa mengetahui perkara yang gaib, barang yang hilang perkara yang gaib, kan gitu. Maka ini apa? Di antara bentuk kekufuran.
Begitu juga di antara perkara yang wajib kita yakini tentang para rasul, bahwa mereka mansurun, muayyaduna minallah, mereka ditolong dan mereka dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal aqibata lahum walittiba'ihim waliatba'ihim, dan kesudahan yang baik itu bagi para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sebagaimana Allah sebutkan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong para rasul dan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Wa yawma yaqumul ashhad ay fil akhirah. Kemudian iman secara rinci itu beriman kepada seluruh para rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, disebutkan satu-satu namanya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatim man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Yang pertama Ibrahim, kemudian ini keturunannya, kan gitu, Ishaq wa Yaqub. Kullan hadaina, semuanya kami berikan hidayah. Wa Nuhan, kemudian Nabi Nuh, hadaina min qabl, kami berikan hidayah, petunjuk, wahyu. Wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunan Nabi Nuh, Dawud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun, wa kadzalika najzil muhsinin. Kemudian wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullun minas salihin. Kemudian wa Ismail, wal Yasa', wa Yunus, wa Luta, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Naam. Kemudian di tempat yang lain di Al-Quran, maksudnya di ayat yang lain, begitu juga wa ila adin akhahum huda, ay Nabi Hud, wa ila samuda akhahum salihah, ay Nabi Salih, wa ila Madian akhahum Syuaiba, ay Nabi Syuaib. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan, begitu juga Nabi Adam dan Nabi Nuh. Wa qala Ismail wa Idris wa Dzulkifl, Nabi Ismail, Idris, Dzulkifli, kullun minas sabirin, mereka semuanya orang-orang yang sabar. Begitu juga Nabi kita Muhammad alaihissalam, Muhammadur Rasulullah. Naam, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama mereka, bersama Nabi alaihissalam, orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kufar dan saling berkasih sayang di antara mereka. Dan di antara perkara yang wajib kita yakini, bahwa apa yang datang dari nas, penyebutan keutamaan mereka dan kekhususan mereka, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah jadikan khalil. Allah jadikan khalil. Wa makna al-khalil diambil dari kata al-khullah, wal khullah huwa kamalu al-mahabbah. Huwa kamalu al-mahabbah. Jadi mahabbah itu ada sekitar 12 macam kecintaan. Ada katakan mahabbah, ada munasabah, ada iradah, ada al-khullah. Maka puncaknya itu dikatakan al-khullah, diambil dari kata al-khulu, kosong, artinya enggak ada yang kosong. Naam. Kecintaan yang paling tinggi, tingkat kecintaan, level kecintaan yang paling tinggi dikatakan al-khullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihissalam di antara rasul yang paling Allah cintai. Ini juga menunjukkan bahwa keutamaan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Naam, sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Sungguhnya Allah menjadikanku khalilnya, orang yang paling Allah cintai, sebagaimana menjadikan Nabi Ibrahim orang yang paling Allah cintai juga. Sebagaimana disebutkan
atau dikeluarkan oleh Imam Muslim. Begitu juga wajibnya kita meyakini bahwa tidak semua rasul atau nabi itu langsung berbicara dengan Allah. Nah, sebenarnya disebutkan dalam ayat, tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Maka di antara yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihi salam. Wa kallama Allah Musa taklima. Di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung tanpa perantara. Makanya dikatakan julukan Nabi Musa Kalimur Rahman. Apa makna Kalimur Rahman? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah ketika Mi'raj? Tapi kenapa tidak dikatakan Kalimur Rahman? Udah kita bahas kemarin kan? Kaif Aba Ikrimah? Kenapa Nabi Muhammad tidak dijuluki Kalimur Rahman? Bukankah dia juga berbicara kepada Allah tanpa perantara? Sebutkan faedah. Kita sebutkan kemarin ada faedah muhimmah. Nah, Abu Rayyan, Kaif? Hah? Gimana Abu Kevin? Kenapa Nabi Muhammad tidak dijuluki Kalimur Rahman, tapi Nabi Musa? Abu Darda. Kenapa Frans? Karena apa? Karena Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah tanpa perantara dan dia di atas bumi. Wa huwa ala wajhil ard. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia naik ke langit. Nah, ini disebutkan faedah sebagian yang mensyarah kitab Lum'atul I'tiqad. Azan, fadhal. Baik, kemudian pembahasan yang berikutnya kita ambil sedikit masalah ulul al-azm minar rusul. Ulul azmi kalau bahasa Indonesianya. Ulul azm, al-azm bermakna al-azimah, artinya tekad yang kuat. Artinya pemilik tekad yang kuat. Uli bermakna sahib, pemilik. Dikatakan bahasa Arab, makanya jamaknya ulu. Nah, siapa saja mereka ulul azmi atau ulul azm? Adapun ayat dalilnya sebagaimana Allah sebutkan, qala ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah engkau sebagaimana kesabaran ulul azmi di antara para rasul. Fa min hadhil ayah, maka dari ayat ini sebagian ulama menyimpulkan bahwa tidak semua para rasul atau para nabi itu ulul azmi. Kenapa? Karena min di ayat ini litab'id, menunjukkan sebagian. Fasbir kama sabra ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana sabarnya sebagian para rasul. Dan sebagian lagi mengatakan ini juga masalah khilaf yang panjang. Ada yang mengatakan semua para rasul, para anbiya itu ulul azmi. Adapun min di sini la yadullu ala tab'id kata mereka. Nah, makanya kata penulis di sini wa qad ikhtalafa al-ulama'u fihim. Kemudian para ulama khilaf siapa saja itu. Sebenarnya ini di antara ilmu yang tidak terlalu ini penting, maksudnya dalam tanda kutip bukanlah sebuah perkara taklif yang seorang misalnya enggak mengetahuinya di hukum dan seterusnya lah. Nah, karena sesuatu yang terjadi khilaf, apabila terjadi khilaf ada pintu luas di situ. Ini kaidah dalam syariat. Jadi kalau banyak ada khilaf menunjukkan memang tidak terlalu ditekankan di situ. Makanya ketika sebagian ulama menulis Kitabul Khilaf, apa kata Imam Ahmad?
La taktub kitabul khilaf, jangan berikan nama kitabul khilaf, tapi katakan khilafus si'ah, artinya kitabus si'ah, kitab yang luas. Kitab yang luas. Walaupun khilaf itu ada macamnya. Kan itu ada khilaf mu'tabar, ada khilaf ghair mu'tabar. Nah. Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa ulul azmi itu ada 5 kata mereka. Siapa di antaranya? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas, ulul azmi minar rusul an-nabi, ay Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Dan ini diantara yang dipilih oleh Al-Imam Mujahid. Mujahid muridnya Ibnu Abbas, tabi'in. Tabi'i oleh tabi'ut tabi'i. Tabi'in kan gitu. Muridnya Ibnu Abbas bertemu dengan Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas sahabi. Wa Atha Al-Khurasani, dan kebanyakan para ulama kontemporer, orang-orang ulama yang terakhir atau mutaakhirin ahli ilm. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, dalilnya mereka beristidlal dengan ayat wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa mink, sungguh kami mengambil ikatan yang kuat, al-mitsaq, di antara darimu, dari Nabi Muhammad, wa min Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa ibn Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kata mereka, ayat ini menunjukkan mereka lah ulul azmi, tapi laisa sarihan. Ayat ini laisat sarihatan, kan gitu, enggak jelas menunjukkan bahwa mereka lah ulul azmi. Nah, kemudian di antara ayatnya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Begitu juga disebutkan di situ bahwa Nabi Musa, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, Wallahu alam fi hadza. Allahu alam apakah mereka, dan tidak menjadi penghalang bahwa di antara ulul azmi juga lebih dari yang 5 ini. Tidak menjadi penghalang bahwa ada ulul azmi di luar yang 5 ini tadi yang disebutkan tadi. Siapa saja yang 5 tadi, Abu Rayyan? Nabi Nuh. Ahsant. Ibrahim. Aywa, Musa, Isa. Ahsant. Barakallahu fiik. Muhammad alaihi salam. Jadi bukan menjadi penghalang bahwa ada di luar yang 5 ini di antara ulul azmi. Cuma siapa? Allah alam. Allah alam, laisa min babil hasr. Bukan dalam rangka membatasi. Akan tapi yang 5 tadi di antara rasul yang paling mulia. Di antara rasul yang paling mulia, dan banyak disebutkan kisah-kisahnya dalam Al-Qur'an, kan gitu. Makanya kasratu adz-dzikr yadullu ala tafdil. Banyak yang disebutkan dalam Al-Qur'an di antara menunjukkan keutamaan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, begitu juga disebutkan dalam riwayat dikeluarkan Bazzar, walaupun sebagian ulama memprosesikan kesahihannya. Khiyar waladi Adam khamsah. Anak Adam yang paling mulia, maksudnya keturunan Nabi Adam, itu ada 5. Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, Muhammad alaihissalam. Wa khairuhum Muhammad, dan yang paling terbaik dari seluruhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sepakat para ulama bahwa yang paling utama dari seluruh nabi dan para rasul itu nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebenarnya disebutkan dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku adalah pemimpin seluruh anak Adam. Pemimpin seluruh anak Adam, menunjukkan keutamaan Nabi alaihi salam. Wa awwalu man yunshaqqu anhu al-qabr, dan yang pertama kali keluar bangkit dari kuburan pada hari kiamat. Wa awwalu syafi' wa awwalu masyfu', yang pertama kali memberikan syafaat dan diberikan syafaat. Nah,
Kemudian kekhususan Nabi kita atau kepanjangan? Hah? Khalas. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas tentang kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hak-hak Nabi atas umatnya. Nah, fi soal? Fi soal, ada pertanyaan? Nah. Banyak kabar-kabar yang kita dengar bahwa mungkin yang ini adalah Nabi, senjata pertama adalah Nabi, orang-orang yang terbaik dalam satu kaum itu adalah Nabi. Bagaimana parameter kita atau ukuran kita? Kadang-kadang ada saja yang menyebutkan adalah orang-orang yang notabene juga tokoh Islam misalnya. Tadi di suatu tempat ada orang-orang baik, orang-orang yang mulia, itu adalah bagian dari 124.000. Yang jelas, soalnya Allah sebutkan kan gitu. Minhum man qasasna 'alaik wa minhum lam naqsushu 'alaik. Sebagian kami ceritakan dan sebagian lagi enggak kami ceritakan kepada kalian tentang siapa saja nabi-nabi itu. Ini menunjukkan ada nabi yang enggak diceritakan dalam Al-Quran. Menunjukkan ada nabi tidak diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, akan tapi memastikan mereka nabi butuh dalil. Memastikan orang-orang yang disebutkan tokoh-tokoh yang siapalah itu kan gitu, butuh dalil. Selama enggak ada dalilnya, maka enggak boleh bagi kita menetapkan mereka adalah nabi. Mereka adalah nabi, apalagi menyelisihi dakwahnya para nabi dan rasul. Yang dimana udah kita bahas bahwa seluruh nabi dan rasul diutus untuk mengajak tauhid. Ayo beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita lihat bukannya mengajak pada tauhid. Ini menunjukkan, lebih menjelaskan juga, menekankan bahwa dia bukan nabi. Misalnya kalau ada yang kayak gitu. Walaupun misalnya kalau ada yang mengajak kepada tauhid, tapi enggak ada dalilnya, maka enggak boleh bagi kita menetapkan kalau dia nabi. Al-ibrah bid dalil. Ibrahnya itu dengan dalil. Apakah ada dalil di antara Al-Quran dan Sunnah? Ini kan perkara gaib kan? Nabi itu kan perkara gaib. Nah, bagaimana cara mengetahui perkara yang gaib? Ya dengan dalil, dengan kabar. Karena antum gak ikut di zaman dia, sehingga antum tahu dia. Tahu kalau dia itu apa? Kalau dia Nabi. Nah, untuk mengetahui perkara yang gaib harus dengan kabar. Karena kita udah gak hidup di zaman itu, dan gak mungkin balik ke belakang. Nah, harus dengan kabar, dan dengan kabar di sini bukan kabar dari pihak mereka, tapi dari agama kita. Karena, nah, Luqman dia mengajarkan tauhid kepada anaknya seperti di Al-Quran. Apakah dia itu nabi? ikhtilaf ulama. Khilaf, makanya subhanallah, lihat, yang udah diceritakan saya ada khilaf. Kan gitu. Begitu juga Khidr itu khilaf. Kalau nggak salah Syekh kita Syekh Abdurrahman Al-Adani, pengampu Markis, seingat ana beliau merojihkan kalau Khidr bukanlah nabi. Seingat ana. Allah alam. Macam Luqman juga sebagian mengatakan laisa nabi. Sebagian disebutkan dalam hadis, ala tasma'ila qauli abdin saleh. Bagi mengatakan nabi, kata mereka abdun saleh bukanlah sebuah penafian kalau dia bukan nabi. Jadi sebagian orang saya yang disebutkan dalam Al-Quran itu berselisih, apalagi yang enggak disebutkan sama sekali. Menunjukkan kalau dia bukan apa? Bukan nabi. Nah, ada lagi, Pak. Gimana Pak Utsman? خلاص إلى هنا والحمد لله.